Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. hari ini kita lagi berkunjung di PUK SPF SPMI PT Brings Indonesia ya. Solution PT Brings Solution Indonesia. tepatnya di Lebak Bulus. Dan hari ini kita bertemu dengan ketua dan bendaharanya ya. Kita akan cerita-cerita tentang sejarah PUK yang seperti apa. Pertama, jadi ketuanya nih, silakan memperkenalkan diri pada kawan-kawan se-Indonesia. Silakan, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohman Sanjaya. Saya Ketua PUK Brings Solution Indonesia periode pertama. Kalau Brings Solution Indonesia ya. Tapi kalau dari dulu G4SK Service, saya periode ketiga. Kalau Bung Umar, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Ahmad, di PUK Bring ini sekarang menjabat sebagai bendahara. Kalau di G4S periode kedua. Nah, Bung Omen, bisa Ya. cerita nggak berkenan dengan serikat pekerja mungkin yang sebelum Bring dulu deh, karena ini kelihatannya ada perpindahan PT ya. Ya. Dulunya seperti apa? Cerita dong. Dulu saya bergabung di Serikat Pekerja G4SK Service itu tahun 2012. 2012. Kebetulan ketuanya ente. Ya, waktu itu saya masih kontrak. 2012 itu masih kontrak, masih PKWT ya. Iya. Masih PKWT 2012 saya bergabung ikut Serikat Pekerja G4SK Service. Di 2013 saya di PKWTT 2000? 13. Jarak setahun ya. Jarak setahun di PKWTT, terus sampai saat ini masih bekerja. Oke. Kalau dulu boleh cerita, Bung Umar saat pendirian dulu berapa orang di 2012 itu? Oke. Dulu pada saat pertama kali ya, Serikat Pekerja ada di PT G4S kurang lebih di tahun 2012 ya. Itu kurang lebih kita di awalnya 11 orang ya. 11 orang. Ya, dengan berjalannya waktu, pembentukan serikat pekerja, legalitasnya sudah keluar, akhirnya bertambah anggota-anggota itu kurang lebih sampai di angka 250 orang. 250 orang. Ya, kemudian semakin bertambah lagi tuh, ya kan, anggota-anggota itu sampai di aksi pertama kita di kurang lebih di tahun 2013. 2003. Ya. Nah, sebelum nyampe ke situ, Bung Omen, jadi ngulangan, kalau isu yang diangkat, karena begini kan, kalau bicara karyawan atau akhirnya mau bergabung, karena ceritanya kan dari awal hanya 11 tuh, 11 Ya. Nah, tiba-tiba jadi sampai 250. Nah, kawan-kawan, isu yang diangkat saat itu apa? Waktu itu isu yang diangkat oleh Serikat Pekerja ya, Iya. bahwasannya banyak permasalahan nih, banyak permasalahan yang ada di perusahaan dan salah satunya permasalahan PKWT. Nah, itu permasalahan saya sendiri, makanya saya bergabung dengan Serikat Pekerja ingin merubah nasib, intinya dari PKWT ke PKWTT. Alhamdulillah dari Serikat Pekerja tercapai. Ya. Nah, kalau yang lain, karena kan dari 11 ke 250, itu kan bukan karyawan kontrak semua tentunya. Ya, betul. Saat itu apa yang memotivasi mereka sehingga mau bergabung, kan begitu? Pasti Ya. ada latar belakang. Ya. Kalau saya dengar-dengar dari yang lain, bahwasanya karena sakit hati. Iya. Sakit hati tuh sama perusahaan yang semena-mena, Bang. Nah, mungkin karena adanya rindu kali yang Serikat Pekerja bisa merubah nasib mereka, makanya pada bergabung. Gitu. Oke. Ada isu yang diangkat, salah satunya PKWT. Nah. Kalau yang Bung Umar ingat saat itu, selain PKWT apa yang sehingga mereka bisa benar-benar? Selain PKWT juga pada saat itu banyak hak-hak normatif karyawan yang tidak diberikan.
Tuh, jadi timbullah ya kita ya disebut bilangan barisan sakit hati Iya. ya kan ya karena hak-hak kita itu tidak sampai ke karyawan ini, akhirnya kita bentuklah serikat. Semakin lama semakin banyak yang bergabung, tuh semakin kuat, tuh semakin Oke. banyak. Di 2012 tadi saya dengar kawan-kawan menyebutkan ada gerakan aksi mogok kerja itu ya. Tuh. Ya, betul. Nah, kalau Bung Omen bisa cerita nggak? Maksudnya isu apa yang diangkat di tahun-tahun itu? Di kita aksi mogok kerja itu di 2013, isu yang diangkat pertama itu PKWT, yang kedua itu struktur skala upah. Oh, Struktur skala upah karena kita cuman makan gaji pokok aja waktu itu. siap. Makanya diangkat struktur skala upah biar adalah kelebihan dari UMP waktu itu. Nah, untuk struktur skala upah boleh dijelaskan sedikit nih, Bung Umar, maksudnya karena kan kawan-kawan di luar ini sepertinya mungkin ada sebagian yang belum paham berkenaan dengan struktur skala upah. Itu seperti apa sih struktur skala upah? Ya, jadi untuk struktur skala upah itu adalah perbedaan ya, perbedaan upah antara karyawan yang 0 tahun dengan karyawan yang bisa di atas 10 tahun gitu. Jadi ada perbedaannya. Contohnya kayak semacam kita anak sekolah aja. Anak sekolah, anak SD, anak SMP, SMA itu kan uang jajannya beda-beda pasti. Semakin tinggi dia, semakin lama sekolahnya, semakin lebih besar gitu. Jadi tidak disamakan dengan karyawan yang 0 tahun dan posisinya masih lajang. Tuh, seperti itu. Berarti saat awal-awal terbentuk, termasuk akhirnya membesar sampai sekitar 250 anggota itu, salah satu isu yang kawan-kawan angkat saat itu adalah struktur skala upah, supaya ada perbedaan. Gitu ya. Nah, kemudian akhirnya terjadi mogok kerja itu. Mogok kerja akhirnya. Mogok kerja itu kita sekitar 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu kita mogokin kerja. Alhamdulillah waktu itu ada titik temu dari manajemen ya terkait masalah PKWT. Iya. Ya, untuk struktur skala upahnya itu masih gantung. Masih gantung. PKWT keangkat. Nah, kalau bicara hari ini, kawan-kawan ini kan sudah di PT Brinks ya. Iya. Brinks Solution Indonesia. Iya. Nah, bisa cerita nggak? Kok bisa pindah ini? Maksudnya sebelumnya G4S, kemudian Cash Service, kemudian pindah ke Brinks itu kapan? Bagaimana ceritanya? Silakan. Perpindahan itu di 2019. Di 19 itu udah isu-isu bahwasannya PT Brinks mengakuisisi PT G4S Cash Service dan baru terrealisasi itu di 2020. 2020 itu udah berganti nama menjadi PT Brinks sekarang. Itu bulan apa itu? Bulan apa ya? Bulannya kurang lebih Februari atau apa gitu. Februari 2020. Nah, kemudian secara pencatatan kan kawan-kawan sebenarnya masih Cash Service. Ya. G4S Cash Service. Lalu teman-teman yang dilakukan apa saat itu? Ya, pada saat itu setelah tahu itu sudah diakuisisi ke PT Brinks, kita dari serikat pekerja melaporkan untuk pembentukan PUK Brinks. Jadi legalitasnya resmi berubah jadi PUK Brinks. Baik. Dari G4S. Nah, teman-teman, kita mau tanya lagi. Keanggotaan kawan-kawan yang ada di PT Brinks di bawah FSPMI ini per hari ini berapa nih? Per hari ini kita punya anggota keseluruhan ya. Iya. Itu 117 orang. 117 orang. Iya. Tersebar di 3 wilayah, 3 branch. 3 branch. Itu Di Bekasi sama di Bogor. Bekasi, Bogor, sama di sini ya, Lebak Bulus ya. 117 117 orang. 117. Selanjutnya, kalau target-target dari organisasi berkenaan dengan kesejahteraan ini, bisa cerita, Bung Boy, Bung Umar? Ya, untuk kesejahteraan kita pelan-pelan sedang mengadakan bipartit ya, untuk kita meminta hak kita untuk lebih mensejahterakan anggota PUK di PUK Bring ini. Tapi kelihatan sih hubungan industrialnya bagus ya. Alhamdulillah sampai saat ini hubungan industrial kita berjalan dengan baik. Jadi konsep-konsep lobby masih bisa teratasi. Seperti itu.
Oke, selanjutnya terakhir mungkin ya, kalau bicara gerakan buruh secara sektor ya atau wilayah DKI, pandangan kawan-kawan seperti apa? Apakah ini kelihatannya ada semacam giroh baru nih? Itu teman-teman pandangannya seperti apa? Ya, Kalau untuk DKI ya, para pekerja DKI khususnya. kalau saya sih berpendapat ya, ini Iya. pendapat saya pribadi bahwasanya untuk buruh-buruh DKI khususnya kita PUK Brings, karena kita berada di AI khususnya PCAI DKI Jakarta, kalau yang saya lihat sekarang itu emang pergerakannya sangat, sangat luar biasa, Bang. Sangat luar biasa ketika menangani permasalahan-permasalahan buruh-buruh yang ada di DKI Jakarta. Karena kalau saya lihat dan saya alami selama ini, ketika kita bermasalah, PCAI itu selalu terdepan nih buat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Iya. Gitu. Kalau Bung Umar, pandangan tentang gerakan buruh di Jakarta seperti apa? Ya, seperti Bung Roman bicara tadi bahwa memang pergerakan di PCAI di Jakarta untuk menangani kasus-kasus masalah perburuhan itu sangatlah nyata, karena kita itu didampingi ya, dalam artian kita dibimbing untuk mengatasi masalah-masalah itu di internal PUK dulu. Ya, jika tidak terselesaikan, masih di ranah yang lebih tinggi lagi sampai dengan ke PHI, itu dibimbing terus. Sangatlah nyata aksi dari PCAI ini. Baik, teman-teman, sekadar informasi bahwa di bawah SPIF SPMI DKI Jakarta khususnya itu sudah kurang lebih antara 1.300 sampai 1.300-an anggota. Kita berkembang. Nah, harapan kita pekerja khususnya DKI Jakarta semakin sadar tentang keberadaan serikat pekerja begitu ya. Iya, betul. Baik, demikian dulu teman-teman. Nanti kita lanjut dengan sesi-sesi yang lainnya. Mudah-mudahan semua permasalahan-permasalahan kawan-kawan bisa terselesaikan dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup.